Bab 1016, Benua Pedesaan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Dia pikir Duan Ling Tian hanya mencoba menenangkannya. Betulkah? Duan Ling dengan cepat mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia tahu jika dia menyangkalnya, gadis konyol ini pasti akan mempertaruhkan nyawanya dan terus meningkatkan kedalaman apinya untuk bertarung dengan Zhao Ming sampai mati. Feng Tianwu memandang Duan Ling Tian dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Duan Ling Tian tidak berbohong padanya. Nyala api yang membubung dari tubuhnya mulai berangsur-angsur menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, warna segera membanjiri wajahnya. Barf. Detik berikutnya, energi tubuh roh api di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan itu mengguncang organ internalnya. Tenggorokannya tercekat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Gadis bodoh. Ketika Duan Ling Tian melihat ini, dia dipukul dengan sedikit sakit hati, dan kasih sayang yang lembut bisa terlihat di matanya. Awalnya, saya pikir Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi pucat dan muntah setelah menunjukkan kekuatan hanya 3.000 naga bertanduk kuno. Zhao Ming mendengus keras dengan seringai di wajahnya ketika dia melihat ini. Awalnya, ekspresinya berubah serius ketika dia melihat Feng Tianwu memobilisasi energi langit dan buminya yang berubah menjadi fenomena langit dan bumi. Dia dengan mudah menemukan alasan Feng Tianwu bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Dia pasti menggunakan beberapa teknik rahasia yang akan membahayakan hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Karena kamu rela mengorbankan hidupmu untuk Duan Ling Tian, itu pasti karena kamu mencintainya. Karena seperti ini, aku akan memenuhi keinginanmu, dan membiarkan kalian berdua mati bersama. Zhao Ming berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kabut hitam di sekitar tubuhnya tiba-tiba berputar dan memancarkan aura mengerikan. Ledakan, 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 ledakan. Kabut hitam menjadi kacau dan menyebabkan arus udara terkompresi sebelum suara ledakan yang menggelegar bergema. Sementara itu, energi hitam muncul di tangan Zhao Ming dari udara tipis. Itu kental, dan memancarkan aura mengerikan yang sepertinya bisa menghancurkan apapun. Niat membunuh di matanya begitu kuat, itu praktis meluap ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Feng Tianwu. Jauh sebelum kata-kata Zhao Ming keluar dari mulutnya, ekspresi Duan Ling Tian sudah berubah menjadi serius. Sebuah jimat tanpa suara muncul di tangannya. Itu adalah salah satu dari 3 jimat yang ditinggalkan ayahnya yang kikir. Dari 3 jimat, dia sebelumnya menggunakan satu ketika dia membunuh Bai Nanxiang, pembangkit tenaga listrik terkuat dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Saat ini, ada 2 yang tersisa. Bai Nanxiang adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama. Setelah dia mengaktifkan jimatnya, dia membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Aku ingin tahu apakah jimat ini bisa digunakan untuk membunuh Zhao Ming atau tidak. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini setara dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Jika jimatnya tidak berfungsi, kurasa aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan tablet segel iblis untuk menjelekkan diriku sendiri. Duan Ling Tian menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil keputusan. Namun, dia sepertinya telah melupakan satu hal kecil yang juga merupakan hal terpenting. Sebelumnya, dia dirasuki oleh Devil Seal Tablet karena Devil Seal Tablet berinisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Jika tablet Devil Seal tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya, dia tidak punya cara untuk membuat dirinya jahat dengan Devil Seal Tablet. Duan Ling Tian segera memusatkan perhatiannya pada Zhao Ming. Pada saat tubuh Zhao Ming gemetar seolah-olah dia akan bergerak untuk membunuh Feng Tianwu, Duan Ling Tian tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengejutkan Zhao Ming dan mengarahkannya ke tempat. Muncul. Duan Ling Tian berteriak dan mengejutkan Zhao Ming. Ketika Zhao Ming akhirnya sadar kembali dan melihat Duan Ling Tian, tepat pada waktunya untuk melihat selembar kertas bercahaya yang memancarkan gelombang aura menakutkan yang melayang ke arahnya. Itu membuat darahnya menjadi dingin. Berhenti. Hampir pada saat yang sama ketika Duan Ling Tian membuang jimat dan berteriak, muncul, sebuah suara menggelegar terdengar dari langit. Sosok seperti hantu muncul entah dari mana di sisi Zhao Ming bersama dengan suara garang ini. Sayangnya, dia terlambat. Ketika dia muncul dari udara tipis, lubang ganas dan berdarah tiba-tiba muncul di antara alis Zhao Ming. Darah menyembur keluar dari lubang itu. Tatapan Zhao Ming segera menjadi tidak fokus saat dia jatuh ke tanah. Ketika Zhao Ming akhirnya menyadari apa yang terjadi,
dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan pikirannya sebelum dia meninggal. Dia terbunuh oleh seberkas energi padat yang keluar dari jimat. Segera setelah itu, jimat itu hancur menjadi bubuk. Tubuh Zhao Ming jatuh dari udara dan menghilang di depan mata Duan Lingtian. Itu adalah, sok jelas tertulis di wajah lembut Feng Tianwu. Sepasang mata musim gugurnya berkilau tak percaya. Adegan yang baru saja dia saksikan jelas merupakan adegan paling aneh yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia melihat kakaknya Duan melemparkan kertas berisi coretan dan berteriak, muncul. Detik berikutnya, kertas itu secara misterius hancur dan berubah menjadi bubuk yang mengaburkan seluruh langit. Sementara itu, Zhao Ming yang kekuatannya menyaingi pembangkit tenaga listrik martial monark dan bisa melepaskan kekuatan lebih dari 7.000 naga bertanduk kuno terbunuh dalam sekejap mata ketika sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Zhao Ming meninggal, dia memiliki firasat bahwa itu ada hubungannya dengan kertas yang penuh dengan coretan yang hancur menjadi bubuk dan mengaburkan langit. Apa itu? Feng Tianwu benar-benar tercengang. Dia tidak tahu kertas apa yang dilempar Duan Lingtian. Bagaimana mungkin itu mengandung kekuatan yang begitu kuat? Segera setelah itu, perhatian Feng Tianwu beralih ke sosok hitam yang muncul entah dari mana. Orang inilah yang telah mengeluarkan teriakan menggelegar sebelumnya. Suara mendesing. Duan Lingtian, yang awalnya gugup, segera menghela nafas lega ketika dia melihat jimat ayahnya yang kikir meninggalkannya membunuh Zhao Ming hanya dalam sedetik. Namun, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah muram lagi. Jimat lain muncul di tangannya saat dia menatap tajam pada pria parubaya berpakaian hitam yang muncul dari udara tipis. Sebelumnya, ketika dia melihat Duan Lingtian melemparkan jimat ke arah Zhao Ming dan berteriak, tampil, pria ini berteriak dalam upaya untuk menghentikannya dan turun dari langit dengan cara yang tidak bersahabat. Pria ini mungkin kenalan Zhao Ming. Karena kecepatan pria itu, Duan Lingtian bisa merasakan kekuatan pria ini sama sekali tidak kalah dengan Zhao Ming. Karena alasan ini, dia buru-buru mengeluarkan jimat terakhir yang tersisa. Duan Lingtian memperhatikan pria parubaya berpakaian hitam yang awalnya memelototinya dengan dingin tiba-tiba menjadi tegang ketika jimat itu muncul lagi di tangannya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega lagi. Dia bisa melihat pria parubaya berpakaian hitam itu berhati-hati dengan jimat di tangannya. Memang, adegan ketika dia membuang jimat dan membunuh Zhao Ming disaksikan oleh pria ini. Akan aneh jika pria itu tidak berhati-hati dengan jimat di tangannya. Dao Jimat, kamu hanya seorang penggarap bela diri mortal stage dari benua pedesaan, di mana tepatnya kamu mendapatkan jimat Dao itu? Pria parubaya berpakaian hitam yang tampak biasa itu bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap Duan Lingtian. Benua pedesaan, pembudidaya bela diri tahap fana. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Bahkan Feng Tianwu yang berdiri di sisinya memiliki ekspresi bingung di wajahnya yang begitu halus sehingga bisa menggulingkan seluruh kerajaan. Sejak kapan benua awan menjadi benua pedesaan? Dilihat dari kata-kata pria parubaya berpakaian hitam, sepertinya dia bukan dari benua awan. Di sisi lain, apa itu penggarap bela diri tahap fana? Kamu bukan dari benua awan. Duan Lingtian bertanya dengan sungguh-sungguh saat matanya berbinar. Karena ingatannya telah bergabung dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia tahu ada banyak iblis kuat yang tinggal di luar benua awan di laut dalam. Selain itu, ada juga Kaisar Iblis yang bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sulit untuk dikalahkan di masa jayanya. Menurut spekulasi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, selain Kaisar Iblis yang kuat, laut dalam mungkin juga menampung beberapa Kaisar Bela Diri yang memiliki kekuatan luar biasa. Sayangnya, bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali tidak dapat menjelajahi rahasia laut dalam sesuka hatinya. Meskipun dia pernah dikenal sebagai orang terkuat di benua awan, dia masih harus maju dengan hati-hati di laut dalam. Dari apa yang dapat saya kumpulkan dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia telah mendengar banyak Kaisar Bela Diri yang lebih tua dari benua awan pernah memasuki laut dalam untuk menjelajahi rahasianya. Namun, tidak ada Kaisar Bela Diri yang lebih tua yang kembali dari ekspedisi mereka. Menurut spekulasi penduduk benua awan, Kaisar Bela Diri yang lebih tua ini mungkin telah tersesat di laut dalam dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Namun, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali berspekulasi bahwa Kaisar Bela Diri yang lebih tua mungkin telah mati di tangan iblis yang kuat. Kaisar di laut dalam atau menetap di suatu tempat di laut dalam.
Menurut spekulasi Kaisar bela diri kelahiran kembali, mungkin ada benua lain selain benua awan di dunia ini. Benua ini pasti berada di sisi lain laut dalam. Duan Lingtian menemukan ini dengan mudah dengan menelusuri memori Kaisar bela diri kelahiran kembali. Kaisar bela diri kelahiran kembali sebelumnya telah membaca bagian dari catatan tertulis di reruntuhan kuno. Rekor tersebut ditinggalkan oleh seorang seniman bela diri pada zaman dahulu. Bagian itu menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang datang dari tempat di luar benua awan. Orang itu berhasil mengalahkannya dalam duel hanya dengan satu teknik. Seniman bela diri yang telah menulis bagian itu mengaku memiliki basis kultivasi di tahap Kaisar bela diri tingkat ke-6. Bahkan di masa jaya Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia hanya berhasil mencapai tahap Kaisar bela diri tingkat ke-4. Apalagi di zamannya, hanya ada dia. Dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik dengan kultivasi di tahap Kaisar bela diri tingkat ke-4 di seluruh benua awan. Karena alasan ini, dia tidak diragukan lagi adalah Kaisar bela diri terkuat di seluruh benua awan pada waktu itu. Duan Lingtian dengan mudah mengetahui semua ini dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Mengalahkan Kaisar bela diri tingkat ke-6 dalam satu pukulan. Jika Kaisar bela diri kelahiran kembali yang berada di masa jayanya menghadapi Kaisar bela diri tingkat ke-6, dia juga akan dikalahkan hanya dalam satu pukulan. Seseorang yang bisa mengalahkan Kaisar bela diri tingkat ke-6 hanya dalam satu pukulan. Seberapa menakutkan orang itu, rasa dingin menjalari tulang punggung Duan Lingtian saat dia memikirkan hal ini. Tentu saja, aku bukan dari benua pedesaanmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus keras ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Awalnya, dia tidak berniat menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Namun, ketakutan memenuhi matanya, dan dia menjawab dengan enggan saat melihat jimat di tangan Duan Lingtian. Bab 1017, Duan Ru Feng yang misterius. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Dari mana kamu berasal? Duan Lingtian bertanya lagi. Dia tidak melewatkan tatapan hati-hati pria parubaya berpakaian hitam yang biasa melihat jimat di tangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Jimat di tangannya sebelumnya diberikan kepadanya oleh ayahnya yang kikir. Tidak terlintas dalam pikirannya pembangkit tenaga listrik ini, yang dia duga berasal dari luar benua awan, akan takut dengan jimat di tangannya. Dari mana saya berasal? Pria parubaya berpakaian hitam memelototi Duan Lingtian dengan marah setelah dia menarik napas dalam-dalam. Apakah Anda bercanda? Jika Anda memiliki jimat yang ditarik oleh penggarap Dao tahap Sein Rudimen, bagaimana mungkin Anda tidak tahu dari mana saya berasal? Demi penggarap Dao tahap Sein Rudimen di belakang Anda, saya menang. Aku tidak menganggapmu bertanggung jawab karena menghancurkan boneka manusiaku kali ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu memiliki jimat yang dia tinggalkan untukmu, dan aku harus mengambil risiko terluka parah. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendesis dingin. Dilihat dari kata-katanya, jelas bahwa jimat di tangan Duan Lingtian dapat menyebabkan cedera serius padanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulut pria parubaya berpakaian hitam itu, dia menghilang ke udara tipis di depan mata Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Ketika Duan Lingtian melihat bagaimana pria parubaya berpakaian hitam datang dan pergi dengan bebas sesukanya, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Aku masih punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Kenapa dia pergi begitu cepat? Apakah itu penggarap bela diri tahap fana atau penggarap Dao tahap Sein Rudimen atau semacamnya? Duan Lingtian belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelum bertemu dengan pria parubaya berpakaian hitam. Bahkan jika dia mengobrak-abrik ingatan tentang dua reinkarnasi Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan sama sekali. Penggarap bela diri tahap fana, penggarap Dao tahap Sein Rudimen, bahkan Kaisar bela diri kelahiran kembali belum pernah mendengar hal seperti itu dalam dua reinkarnasinya. Karena alasan ini, Duan Lingtian benar-benar terkejut. Mungkinkah penggarap bela diri tahap fana dan penggarap Dao tahap Sein Rudimen sebenarnya adalah tahap budidaya di benua lain di laut dalam atau bahkan benua lain di sisi lain dunia? Tahapan yang mirip dengan Void, Martial Raja, dan panggung Kaisar bela diri di benua awan kita. Duan Lingtian akhirnya sadar kembali, dan dia tidak bisa tidak berspekulasi. Semakin dia merenungkannya, semakin yakin dia menjadi. Terlepas dari ini, apa dao jimat yang terus dirujuk oleh pria parubaya berpakaian hitam ketika dia berbicara tentang jimat di tanganku? Selain itu,
Itu adalah jimat dao yang ditorehkan oleh penggarap dao panggung Saint Rudiment. Duan Lingtian menghela nafas lagi ketika dia memikirkan hal ini. Jimat, atau lebih tepatnya, jimat dao, di tangannya, ditinggalkan oleh ayahnya yang kikir, Duan Rufeng, sebelum dia pergi. Bagaimana ayah mendapatkan dao jimat ini? Mungkinkah dia sebenarnya? Sebuah pikiran aneh langsung terbentuk di benak Duan Lingtian. Ayahnya yang kikir mungkin tidak berada di benua awan selama 20 tahun dia pergi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan dao jimat? Jelas dao jimat tidak berasal dari benua awan. Jangan bilang ayah benar-benar membawa ibu, Jingru, dan yang lainnya pergi dari benua awan dan membawa mereka ke benua lain di luar negeri. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut tak terkendali ketika dia memikirkan hal ini. Tidak heran tidak ada catatan tentang jimat dao dalam memori dua reinkarnasi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ternyata, itu bahkan bukan milik benua awan. Tatapan Duan Lingtian jatuh pada jimat dao di tangannya saat senyum pahit tergantung di sudut mulutnya. Di masa lalu, dia berpikir selama dia bisa berdiri di posisi tertinggi di benua awan, itu akan cukup untuk memberinya pemandangan dunia yang luar biasa sehingga dia bisa mengabaikan orang-orang dari atas. Namun, sepertinya bahkan jika dia sudah berdiri di posisi tertinggi di benua awan seperti yang dimiliki Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, masih ada benua lain jauh di laut yang menampung banyak orang lain yang lebih kuat darinya. Sepertinya Kaisar Bela Diri yang lebih tua di benua awan benar-benar pindah ke benua lain di sisi lain laut seperti yang dispekulasikan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Itu pasti tempat yang memiliki semua penggarap bela diri tahap fana ini, penggarap dao tahap Saint Rudiment, dan jimat dao, pikir Duan Lingtian dalam hati. Jika ayah benar-benar membawa ibu, Jingru, dan yang lainnya dari benua awan ke benua lain di luar negeri, kekuatannya saat ini pasti jauh lebih baik daripada Kaisar Bela Diri rata-rata, gumam Duan Lingtian dengan serius pada dirinya sendiri setelah dia menarik napas dalam-dalam. Aku hampir yakin suara yang sengaja disembunyikan sebagai suara serak yang muncul ketika aku melawan Zhao Ming dan 3 tetua penjaga lainnya dari Trisekte Hutan Azure bersama dengan Master Puncak Qin Xiang dari langit di atas kota kekaisaran, dari kerajaan langit merah pasti suara ayah. Ayah pasti pembangkit tenaga misterius yang tersembunyi di kerajaan langit merah. Meskipun Duan Lingtian sudah lama mencurigai hal ini, dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi teorinya sama sekali. Pada saat ini, dia yakin 100%. Pembangkit tenaga listrik misterius itu tidak lain adalah ayahnya yang kikir. Seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan 3 seniman bela diri inisiasi Void tingkat ke-6 di langit di atas kota kekaisaran melalui dia berada di dalam kota kekaisaran dari kerajaan langit merah. Bahkan Duan Lingtian saat ini belum bisa melakukan itu. Mungkin, kekuatan ayah bahkan lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di masa jayanya. Aku benar-benar bertanya-tanya pengalaman seperti apa yang telah dia lalui dalam 20 tahun ini baginya untuk dapat memperoleh kekuatan yang mengerikan. Dibandingkan dengan dia, petualangan kebetulan yang telah saya jalani, seperti perpaduan memori dengan 2 reinkarnasi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, atau berbagai pertemuan lainnya setelah itu, tidak layak disebut sama sekali. Duan Lingtian menertawakan dirinya sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Namun, jika ayah benar-benar pembangkit tenaga listrik dari benua lain di luar negeri, mengapa dia tidak membawaku bersama ibu, Jingru, Biao, dan Xiao Lan ketika mereka pergi? Duan Lingtian bingung. Tidak peduli apa, dia masih anak kandung dari ayahnya yang kikir. Dengan benar, ayahnya yang kikir tidak akan meninggalkannya sendirian di benua awan untuk berjuang sendiri. Pasti ada alasan lain ayah tidak membawaku. Duan Lingtian saat ini tidak memiliki penjelasan lain selain ini. Lagi pula, orang tua mana yang tidak ingin anak-anak mereka tinggal di sisi mereka? Duan Lingtian tiba-tiba dikejutkan oleh kesadaran saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok, itu adalah kotak giok yang sangat indah yang ditinggalkan ayahnya yang kikir, Duan Rufeng untuknya. Duan Lingtian mempelajari kotak giok yang sangat indah di tangannya saat dia mengingat pesan yang ditinggalkan ayahnya untuknya di slip jade transmisi suara. Selain 3 jimat ini, aku juga meninggalkan kotak giok yang indah ini untukmu. Ketika kamu akhirnya memiliki kemampuan untuk membukanya, kamu akan mengetahui di mana ibumu dan aku berada. Itulah kata-kata asli yang ditinggalkan oleh ayahnya yang kikir, Duan Rufeng. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang roh kuasa Royal Grade, seluruh kekuatanku saat ini setara dengan 2000 naga bertanduk kuno.
Seharusnya cukup untuk membuka kotak batu giok yang indah ini kan? Hati Duan Lingtian tersentak saat dia meletakkan kedua tangannya di kotak giok. Energi asalnya segera melonjak saat konsepnya mengikuti seperti bayangan. Segera setelah itu, energi langit dan bumi berputar di atas kepalanya dan akhirnya berkumpul menjadi 2.200 siluet naga bertanduk kuno yang menggeliat saat mereka turun. Feng Tianwu merasa aneh ketika Duan Lingtian terus bergumam pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu tentang beberapa hal yang tidak dia mengerti. Meskipun dia menemukan situasinya aneh, dia tidak mengganggu Duan Lingtian dan hanya diam-diam berdiri di samping. Pada saat ini, keterkejutan merayap di wajahnya yang halus ketika dia melihat fenomena langit dan bumi yang muncul di atas Duan Lingtian. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kakak Duan telah menjadi begitu kuat. Saat itu di luar istana King Feng di harta rahasia Kaisar Bela Diri, kekuatan kakak Duan hanya setara dengan 1.600 naga bertanduk kuno setelah dia mengerahkan kekuatan penuhnya dengan bantuan senjata rohnya ketika dia melawan Lei Zong, orang terkuat di antara mereka, generasi muda di Sekte Izumo. Namun, hanya dengan energi dan konsep asal tanpa bantuan senjata rohnya, kakak Duan saat ini dapat mengerahkan kekuatan 2.200 naga bertanduk kuno. Feng Tianwu tersentak keras. Dia terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian saat ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kakak Duan yakin dia bisa melindunginya dan Zhang Shouyong selama perjalanan mereka kembali ke dinasti Darhan dari Gurun Utara. Ternyata, kakak Duannya sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Sepertinya kakak Duan cukup beruntung dengan pertemuannya di istana King Feng, pikir Feng Tianwu dalam hati. Setelah meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan sisinya. Karena alasan ini, dia sampai pada kesimpulan alasan kakaknya Duan membuat kemajuan besar adalah karena beberapa pertemuan kebetulan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Itu masih menolak untuk bergerak. Segera setelah itu, Feng Tianwu mendengar desahan Duan Lingtian. Baru saat itulah dia menyadari alasan dia mengerahkan kekuatannya dari 2.200 naga bertanduk kuno adalah untuk membuka kotak batu giok yang indah di tangannya. Dilihat dari kata-kata kakak Duan, kotak giok masih menolak untuk dibuka bahkan setelah dia menggunakan kekuatannya yang setara dengan 2.200 naga bertanduk kuno. Kotak giok apa itu? Bahkan dengan kekuatan 2.200 naga bertanduk kuno, itu masih tidak bisa dibuka. Untuk sesaat, Feng Tianwu tercengang. Sebelum dia sempat memahami apa yang sedang terjadi, dia melihat sebuah pedang muncul di telapak tangan Duan Lingtian saat dia mengangkat tangannya. Pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Itu tidak lain adalah pedang roh kelas kerajaan semu milik Duan Lingtian. Saat pedang roh kelas kerajaan kuasi muncul, 800 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit. Suara mendesing. Dengan jabat tangannya, pedang yang berisi kekuatan 3.000 naga bertanduk kuno itu menyerang seperti kilat di lapisan kotak giok indah yang tertutup rapat dalam upaya untuk membukanya dengan paksa. Dentang, suara samar bergema di langit, tetapi kotak batu giok yang indah itu masih menolak untuk dibuka. Jahitan yang tertutup rapat bahkan tidak membawa sedikit pun bekas dibuka paksa sama sekali. Terbuat dari apa sebenarnya kotak batu giok yang indah ini? Ini sangat keras. Duan Lingtian hanya bisa menyerah. Ketika dia menarik pedang roh kuasa Royal Great miliknya, dia menghela nafas sekali lagi. Dia tahu kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membuka kotak giok yang indah ini. Ayah menjadi semakin misterius, ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia tidak bisa menahan senyum kecut saat dia meletakkan kotak batu giok yang indah itu. Kakak Duan, apa kotak giok itu? Pedangmu yang berisi kekuatan 3.000 naga bertanduk kuno tidak hanya gagal membukanya, bahkan tidak meninggalkan goresan di permukaannya. Feng Tianwu menyaksikan seluruh proses dengan matanya dari awal hingga akhir, dan dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Bab 1018, Xiong Kuan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Aku tidak tahu. Duan Lingtian memaksakan senyum sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun ayahnya yang kikir meninggalkan kotak batu giok yang indah untuknya, dia tidak tahu apa itu atau apa yang ada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Dia yakin ayahnya yang kikir akan memasukkan informasi tentang benua lain di sisi lain laut dalam slip giok transmisi suara di dalam kotak giok yang indah. Tentu, akan ada hal-hal lain selain dari slip jade transmisi suara di dalam kotak giok yang indah. Duan Lingtian memiliki perasaan yang kuat tentang itu.
Mungkin saya akan bisa membukanya ketika basis kultivasi saya telah menembus ke tahap martial monarch, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ayo pergi, Tianwu, kata Duan Lingtian kepada Feng Tianwu, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kampung halaman Xiongquan. Mereka menuju ke sana untuk mencari Xiongquan dan memperbaiki dantiannya. Ya, Feng Tianwu mengangguk patuh saat dia diam-diam mengikuti Duan Lingtian seperti bayangannya. Segera setelah itu, mereka menemukan kampung halaman Xiongquan melalui ingatan Duan Lingtian ketika dia mengirim pulang Xiongquan. Itu terletak di sebuah desa kecil terpencil di pegunungan. Meskipun desa kecil itu terpencil, mata pencahariannya baik. Ketika Duan Lingtian dan Feng Tianwu tiba, mereka melihat pemandangan para pria bertani sementara para wanita menenun di desa. Ada juga anak-anak yang bermain dengan gembira. Jika saya bisa menghabiskan sisa hidup saya dengan orang yang saya sukai di sini, saya akan menganggap hidup saya dijalani dengan baik, Feng Tianwu bergumam pelan sambil melihat ke desa. Bibirnya yang indah sedikit terbuka, dan ada sedikit kelembutan di matanya yang sepertinya mampu melelehkan segalanya. Masuk akal jika kamu berpikir begitu, tetapi mereka mungkin berharap mereka memiliki kemampuan yang kuat sehingga mereka bisa pergi keluar dan melihat dunia, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Cara mereka berpikir secara alami berbeda karena mereka berada di posisi yang berbeda. Feng Tianwu lahir dengan sendok perak di mulutnya, dan dia adalah orang yang berharga di keluarganya. Itu wajar baginya untuk tersentuh secara emosional ketika dia melihat pemandangan di desa itu. Namun, penduduk desa mungkin ingin menjadi seperti Feng Tianwu yang memiliki kemampuan yang kuat dan memiliki kesempatan untuk menjelajah ke dunia. Mereka bahkan tidak berani menjelajah terlalu jauh dari desa karena ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri. Feng Tianwu hanya menyadari bahwa Duan Lingtian mendengar gumamannya ketika dia mendengar apa yang dia katakan sebagai tanggapan. Pipinya yang indah memerah merona seolah darah akan menetes keluar. Duan Lingtian menjadi terpesona ketika melihat wajah Feng Tianwu yang pemalu dan cantik. Dia tergoda untuk lebih dekat dengannya dan memberinya ciuman besar di pipinya yang indah. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya yang gelisah. Dia dengan cepat memimpin untuk turun dari langit saat dia berkata kepada Feng Tianwu, "Ayo pergi." Feng Tianwu dalam hati bersemangat ketika dia melihat tatapan penuh gairah di mata Duan Lingtian. Dia tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Duan Lingtian turun ke desa seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Masih sepotong kayu. Feng Tianwu melihat siluet ungu besar itu dengan sedikit marah dan bergerak seperti peri api saat dia mengikutinya seperti bayangannya. Suara mendesing. Gerakan seperti angin Duan Lingtian mirip dengan pendaratan gosok saat ia tiba di depan penduduk desa di desa. Orang pertama yang memperhatikan Duan Lingtian adalah seorang anak kecil berusia 4 atau 5 tahun. Dia berseru dengan penuh semangat ketika dia melihat Duan Lingtian melayang di udara. Wah! Dia bisa terbang. Seolah-olah bocah lelaki itu telah menemukan dunia yang sama sekali baru. Aku mendengar dari ayahku bahwa hanya pembangkit tenaga listrik di Void Praying Stage atau di atasnya yang bisa terbang dan melayang di langit. Sepertinya dia adalah pembangkit tenaga listrik di atas Void Praying Stage. Seorang wanita muda yang tampak berusia 13 atau 14 tahun berkata. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang berada di atas Void Praying Stage. Lalu bukankah dia sekuat Paman Xiongquan? Seorang bocah lelaki berusia 7 atau 8 tahun berseru dengan keras. Berbeda dengan anak-anak yang naif, wajah orang dewasa yang memperhatikan Duan Lingtian berubah saat ketakutan muncul di mata mereka. Mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas yang merusak. Cara berpikir mereka sederhana. Secara teoritis, pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak akan berkenan datang ke desa mereka. Tidak ada hal baik yang keluar dari kedatangan Duan Lingtian di desa mereka. Segera setelah itu, sebuah sinar melintas di mata seorang penduduk desa, dan dia dengan cepat pergi. Sepertinya dia akan memberitahu seseorang tentang apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, sekelompok mata orang dewasa berbinar ketika mereka melihat seorang wanita berpakaian merah muncul di sebelah pemuda berpakaian ungu melayang di udara. Wanita berpakaian merah itu memiliki tubuh yang anggun dan wajah yang cantik. Tubuh mereka menjadi kaku seperti batang kayu, dan mereka terpesona oleh kecantikannya. Dia sangat cantik. Apakah itu peri? Nona peri turun dari surga. Kelompok orang dewasa bukan satu-satunya yang tertarik dengan wanita berbaju merah itu, bahkan anak-anak yang sedang bermain di desa berhenti untuk menatapnya.
Orang dewasa juga terang-terangan menatap wanita berpakaian merah. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di desa kecil yang terpencil ini di mana mereka mandiri dan tidak perlu keluar dari desa. Di mana mereka memiliki kesempatan untuk melihat keindahan seperti itu. Tianwu, anak-anak memanggilmu Nona Peri, kata Duan Lingtian kepada Feng Tianwu dengan sedikit senyum saat dia melihat sekelompok anak-anak yang tidak bersalah. Pipi Feng Tianwu memerah lagi ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Siapa kalian berdua? Seseorang tiba-tiba berteriak dari belakang desa. Tubuh gesit seperti citah mengikuti setelah teriakan keras itu. Itu memasuki desa dalam hitungan detik dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Seorang pria muda besar berusia sekitar 20 tahun muncul di hadapan Duan Lingtian. Pria muda itu memiliki sepasang alis tebal. Meskipun ada ketakutan yang terkubur jauh di dalam mata di bawah alis tebal itu saat dia melotot, pemuda itu berdiri tegak dan bertahan. Ada kekaguman di mata Duan Lingtian saat ini. Pemuda ini terlihat sedikit familiar. Duan Lingtian yang mengamati pria muda besar itu merasakan keakraban dalam dirinya. Rasanya seperti dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kampung halaman Siong Kuan. Saya hanya pernah ke sini sekali ketika saya mengirim Siong Kuan kembali bertahun-tahun yang lalu. Pemuda ini berusia sekitar 20 tahun jadi dia seharusnya baru berusia 12 atau 13 tahun saat itu. Duan Lingtian memikirkan hal ini, dan matanya berbinar. Dia tercengang ketika bertanya pada pemuda bertubuh besar itu, apakah kamu Erhu? Begitu Duan Lingtian mengatakan itu, sekelompok orang dewasa, termasuk Erhu, tercengang. Kakak yang datang bersama Nona Peri ini sepertinya mengenal kakak Erhu. Saudara Erhu sangat luar biasa. Bahkan saudara terbang ini mengenalnya. Itu karena Brother Erhu satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang telah meninggalkan desa ini bersama Paman Siong Kuan untuk menjelajahi dunia. Anak-anak di desa memasang ekspresi dramatis di wajah mereka. Kau mengenalku. Pria muda besar bernama Erhu memandang Duan Lingtian dengan kebingungan tertulis di wajahnya. Apa, Erhu? Kamu sudah melupakanku? Duan Lingtian tersenyum. Aku ingat kamu baru berusia 12 atau 13 tahun ketika aku datang ke desa ini bersama Siong Kuan, kamu bahkan mengundangku untuk makan di rumahmu. Erhu menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saya mengundang orang ini ke rumah saya untuk makan ketika saya berusia 12 atau 13 tahun. Kamu kakak Lingtian. Erhu akhirnya mengenali Duan Lingtian setelah menelusuri memori masa kecilnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mendengarkan Siong Kuan berbicara tentang hal-hal yang telah dilakukan pemuda berpakaian ungu ini. Pemuda berpakaian ungu ini telah memiliki inti asal 8 tingkat ketika dia seusia Erhu. Erhu selalu memperlakukannya sebagai idolanya. Sekarang dia bertemu idolanya lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia Tuan Muda Lingtian. Pada saat ini, banyak penduduk desa yang mendengar apa yang dikatakan Erhu mengingat tamu terhormat yang mereka temui bertahun-tahun yang lalu. Bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di desa mereka, Siong Kuan, harus memanggil tamu ini sebagai Tuan Muda. Ini benar-benar Tuan Muda Lingtian. Sudah bertahun-tahun, Tuan Muda Lingtian tidak berubah sama sekali. Ya, Tuan Muda Lingtian masih sangat muda. Ketakutan di mata penduduk desa sudah lama hilang. Mata mereka saat ini dipenuhi rasa hormat saat mereka melihat Duan Lingtian. Erhu, di mana Siong Kuan? Duan Lingtian memandang pria muda besar di depannya. Dia merasa sedikit emosional, anak itu saat itu telah tumbuh menjadi dewasa begitu cepat dan saat ini memiliki basis kultivasi di kor asal tingkat keempat. Meskipun Erhu tidak sekuat Duan Lingtian pada usianya, dia dianggap berbakat di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Paman Siong Kuan, saat Erhu hendak berbicara, dia diinterupsi oleh suara keras. Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu desa keluarga Siong kita? Suara keras yang seperti ledakan datang semakin dekat. Ketika semua orang mendengar suara itu, siluet yang tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa berlari ke desa dan muncul di sebelah Erhu. Orang dengan energi pedang yang terbentuk dan berkilau di sekelilingnya memiliki 200 siluet naga bertanduk kuno yang mengikutinya di atas kepalanya. Siluet agung turun. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama. Duan Lingtian telah melihat 200 siluet naga bertanduk kuno di hadapan orang itu, yang seolah-olah telah berubah menjadi pedang raksasa, berlari ke desa. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya.
Ketika orang itu mengungkapkan dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, "Siong Kuan, kapan Anda memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama?" Orang itu adalah pria parubaya yang tinggi dan besar dengan janggut di seluruh wajahnya. Dia tampak tidak terawat. Bukankah dia Siong Kuan, orang yang berada di sisi Duan Lingtian saat itu? "Tuan muda," Siong Kuan bergegas ke sini setelah seorang penduduk desa memberitahunya tentang keributan di desa. Emosinya bergejolak saat melihat wajah pemuda berbaju ungu itu dan mendengar suaranya. Bab 1019, Keajaiban. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Energi pedang yang mengelilingi tubuh Siong Kuan menghilang bersama dengan 200 siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya. Matanya yang melebar dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dan air mata kebahagiaan. Siong Qian kehilangan sikapnya yang mengesankan begitu dia melihat Duan Lingtian. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. "Haha, Siong Kuan, sudah lama sekali." Duan Lingtian turun dari langit dan mendarat di depan Siong Kuan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu masih sama seperti sebelumnya, kamu tidak banyak berubah." Meskipun Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, masih ada sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan fakta bahwa Siong Kuan telah memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama. "Tuan muda," tubuh Siong Kuan gemetar karena gejolak emosinya yang tiba-tiba ketika dia melihat Duan Lingtian berdiri tepat di depan matanya. Dia tidak bisa menahan air mata saat menetes ke wajahnya. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak mudah meneteskan air mata kecuali dia sedang patah hati atau gembira. Dalam kasus Siong Kuan, air mata kegembiraan dan kegembiraan yang menetes di wajahnya. "Siong Kuan, maaf aku membuatmu menunggu." Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan berkata, "Aku sudah memberitahumu saat itu, aku berjanji lain kali aku melihatmu adalah saat aku menyembuhkan dantianmu." Itulah janji Duan Lingtian kepada Siong Kuan saat itu. Dia akhirnya di sini untuk memenuhi janjinya. Siong Kuan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Sembuhkan dantianku, Tuan muda, apakah Anda serius?" Emosi Siong Kuan bergejolak lagi saat dia menenangkan dirinya. Dagunya yang dipenuhi janggut mulai bergetar karena emosi yang kuat. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan rasa sakitnya karena tidak dapat berkultivasi karena dantiannya yang terputus kepada orang luar selama bertahun-tahun, dia akan menatap kosong ke dalam kehampaan ketika sunyi di tengah malam. Itu semua karena dantiannya yang terputus. Dia tidak terlalu memikirkan janji Duan Lingtian karena dia pikir Duan Lingtian hanya mengatakan itu dalam upaya untuk menghiburnya. Itu karena dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan dantian setelah dihancurkan. Namun, Duan Lingtian yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata dia bisa menyembuhkan dantiannya. Pada saat ini, dia akhirnya mempercayai janji Duan Lingtian sejak saat itu. "Apa, kamu tidak percaya padaku?" Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Tidak, Tuan muda, aku hanya merasa ini terlalu sulit dipercaya," Siong Kuan segera berkata sambil menggelengkan kepalanya. "Kakak Lingtian, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan dantian Paman Siong Kuan?" Erhu, yang berdiri di samping Siong Kuan, dengan bersemangat bertanya kepada Duan Lingtian. Sementara itu, penduduk desa juga menatap Duan Lingtian dengan antisipasi. Mereka sepertinya sedang menunggu konfirmasi dari Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu apapun yang dia katakan tidak akan berguna bahkan jika itu akan membuat semua orang bersemangat. Dia lebih suka membuktikannya dengan tindakan. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat lengannya untuk mengambil ramuan roh abadi dari cincin tata ruangnya. Daun terakhir bersinar dengan cahaya hijau pada ramuan roh abadi seperti yang muncul di depan mata semua orang. "Siong Kuan, makan ini." Ketika Duan Lingtian memetik daun terakhir dari ramuan roh abadi, cahaya hijau di sekitar akarnya menghilang sepenuhnya. Daun yang bersinar, ramuan macam apa itu? Ini ajaib. Tiba-tiba, penduduk desa di desa keluarga Siong meledak dalam keributan ketika mereka melihatnya. Bahkan anak-anak yang pendiam pun kaget saat melihatnya. Siong Kuan menyadari ramuan itu luar biasa ketika dia melihatnya bersinar dengan cahaya hijau. Hatinya tersentak ketika mendengar Duan Lingtian memintanya untuk mengkonsumsinya. "Ini ramuan yang akan menyembuhkan dantianku. Jika itu hanya ramuan biasa,
bahkan jika Duan Lingtian adalah orang yang memintanya untuk mengkonsumsinya, dia akan merasa ragu dalam hati. Namun, ramuan yang berkilauan dengan cahaya hijau membuatnya sadar itu bukan sesuatu yang biasa. Apa Anda sedang bercanda? Apakah ramuan biasa bersinar? Terima kasih, Tuan Muda. Xiong Kuan mengambil ramuan roh abadi dari tangan Duan Lingtian dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa penundaan lebih lanjut. Dia menelannya setelah mengunyah beberapa kali. Penduduk desa dari desa keluarga Xiong, termasuk Feng Tianwu yang baru saja turun dan mendarat di sisi Duan Lingtian, memandang Xiong Kuan saat dia mengunyah dan menelan ramuan itu. Meskipun dia telah mendengar tentang seberapa kuat kemanjuran obat ramuan roh abadi dari Duan Lingtian, dia belum pernah melihatnya bekerja dengan sihirnya sebelumnya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemanjuran obat ramuan roh abadi. Dia sangat bersemangat. Setelah Xiong Kuan mengkonsumsi ramuan roh abadi, penduduk desa dari desa keluarga Xiong menatapnya sambil menahan napas. Paman Xiong Kuan, Erhu memandang Xiong Kuan dengan antisipasi. Dia mengepalkan tinjunya saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Xiong Kuan di antara orang-orang di desa keluarga Xiong. Xiong Kuan adalah orang yang mengajarinya kemampuan yang dia miliki hari ini. Dia tahu seberapa besar dantian Xiong Kuan mempengaruhi dirinya. Itulah mengapa dia adalah orang yang paling mengharapkan dantian Paman Xiong Kuan untuk pulih. Wow, perut Paman Xiong Kuan bersinar. Seorang anak kecil berseru. Sementara itu, semua orang melihat cahaya hijau terang muncul dari dantian Xiong Kuan. Itu bersinar melalui jubahnya. Cahaya hijau menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Setengah jam kemudian, cahaya hijau berangsur-angsur berhenti bersinar sebelum benar-benar menghilang. Paman Xiong Kuan, Erhu menarik napas dalam-dalam sambil menatap Xiong Kuan dengan cemas. Feng Tianwu dan penduduk desa dari desa keluarga Xiong juga menatap Xiong Kuan tanpa berkedip. Ada semangat di mata mereka saat mereka menunggu hasilnya. Sementara itu, Duan Lingtian tetap tenang dari awal hingga akhir. Seolah-olah ekspresi wajahnya tidak akan berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Sepertinya dia tidak khawatir dantian Xiong Kuan tidak dapat disembuhkan. Hahaha, Xiong Kuan tercengang, dan senyum terbentuk di wajahnya yang dipenuhi dengan janggut ketika dia sadar kembali. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kepalanya ke langit. Tawanya riang seolah-olah dia benar-benar dibebaskan dari beban yang dia pikul selama ini. Sudah sembuh, dantianku sudah sembuh. Tawa Xiong Kuan hanya berhenti lebih dari 10 napas kemudian. Namun, sepertinya dia tidak puas saat dia dengan sepenuh hati berteriak ke langit untuk melepaskan emosinya yang bergejolak. Air mata mengalir dari mata Xiong Kuan, dia tidak bisa menahannya. Setiap penduduk desa keluarga Xiong, termasuk Erhu, mulai tersenyum. Mereka senang untuk Xiong Kuan. Kakak Lingtian, terima kasih. Erhu berterima kasih kepada Duan Lingtian dengan suara gemetar. Dia terlalu bersemangat sampai suaranya bergetar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku yang paling bertanggung jawab atas dantian Xiong Kuan yang terputus, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Berbeda dengan penduduk desa keluarga Xiong yang bersemangat, dia telah memperpanjang energi spiritualnya ketika cahaya hijau menghilang dari dantian Xiong Kuan. Dia sudah tahu dantian Xiong Kuan telah sembuh total. Karena itu, dia tetap tenang. Selain itu, dia sebelumnya telah menyaksikan khasiat obat yang luar biasa dari ramuan roh abadi. Kaki terputus Huli beregenerasi setelah dia mengkonsumsi ramuan roh abadi. Itu jauh lebih sulit daripada menyembuhkan dantian yang terputus. Pil kebangkitan Royal Grade atau kuasa Royal Grade dapat menyembuhkan dantian yang terputus. Namun, baik Royal Grade maupun kuasa Royal Grade Resurrection Pil tidak akan dapat meregenerasi kaki yang terputus. Penyembuhan dantian jelas lebih mudah dibandingkan dengan generasi kaki yang terputus. Benarkah sudah sembuh? Meskipun Feng Tianwu tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian, dia masih terkejut ketika dia melihat energi asal samar yang menyelimuti tubuh Xiong Kuan. Energi asal yang menyelubungi tubuh Xiong Kuan sangat lemah, hampir tidak ada di sana. Meskipun energi asal lemah, itu masih membutuhkan dantian lengkap agar bisa dilepaskan melalui tubuh seseorang. Terima kasih, Tuan Muda. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, masih terjebak dalam kegembiraan ketika Xiong Kuan berlutut di depan Duan Lingtian dan mulai bersujud padanya saat dia mengucapkan terima kasih. Xiong Kuan, apa yang kamu lakukan? Wajah Duan Lingtian berubah drastis saat melihat itu. Dia segera mengangkat tangannya,
dan energi asalnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang mengangkat Xiong Kuan dari tanah. Ketika dia melihat kemarahan di wajah Duan Lingtian, dia menyadari Duan Lingtian tidak senang dengan tindakannya sebelumnya. Dia bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. "Tuan muda, tolong ikuti saya," kata Xiong Kuan kepada Duan Lingtian dan mulai memimpin untuk lari keluar dari desa. Duan Lingtian menyadari bahwa Xiong Kuan telah berbalik dan meninggalkan desa begitu suaranya memasuki telinganya. Kemarahan yang dia rasakan telah lenyap, dan dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Namun demikian, dia masih mengikuti Xiong Kuan. Dia penasaran kemana Xiong Kuan membawanya. Secara alami, Feng Tianwu mengikutinya juga. Suara mendesing. Saat Xiong Kuan keluar dari desa, energi pedang di tubuhnya merajalela. Itu membuatnya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang raksasa saat dia bergegas pergi. Energi asalnya saat ini tidak memungkinkannya untuk terbang, jadi dia malah berlari di tanah. Namun, mata Duan Lingtian dipenuhi dengan keterkejutan. "Xiong Kuan, bagaimana kamu bisa memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat 200 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Xiong Kuan. Bahkan wajah cantik Feng Tianwu memiliki ekspresi ingin tahu. Dia telah mendengar sedikit tentang Xiong Kuan dari Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tahu Xiong Kuan baru memahami kekuatan pedang ketika dia kembali ke desa keluarga Xiong. Pada saat itu, dia bahkan belum memahami konsep pedang dasar. Sudah kurang dari 10 tahun, tetapi Xiong Kuan berhasil meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan pedang ke konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama. Dia merasa tidak bisa dipercaya. "Tuan muda, Anda akan mengerti ketika Anda melihat tempat yang akan saya tunjukkan kepada Anda," kata Xiong Kuan kepada Duan Lingtian saat dia memimpin. Duan Lingtian mengangguk tanpa berkata-kata saat dia mengikuti Xiong Kuan dari dekat. Dia ingin melihat kemana Xiong Kuan membawanya. Tempat yang memberi Xiong Kuan kemampuan untuk memahami tahap transformasi Void dalam waktu yang singkat. Menurutnya, itu adalah keajaiban. Bab 1020, Pedang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Xiong Kuan memimpin jalan sementara Duan Lingtian dan Feng Tianwu mengikutinya seperti bayangannya. Medan kasar di pegunungan sulit bagi orang biasa untuk berjalan, dan binatang buas yang tiba-tiba muncul adalah mimpi buruk bagi orang biasa. Namun, Duan Lingtian dan dua lainnya bukan orang biasa. Itu tidak menimbulkan masalah bagi Duan Lingtian dan Feng Tianwu karena mereka memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun Xiong Kuan berlari, itu terasa lebih seperti berjalan santai di tanah datar baginya. Tubuhnya memancarkan energi pedang ganas yang menakuti binatang buas, mereka tidak berani menyerangnya sama sekali. Dipimpin oleh Xiong Kuan, Duan Lingtian dan Feng Tianwu akhirnya tiba di luar ngarai jauh di pegunungan. Pintu masuk ngarai berbentuk garis langit tunggal. Jika Xiong Kuan tidak memimpin, mustahil bagi Duan Lingtian dan Feng Tianwu untuk menemukan tempat ini. "Tuan muda, Nona Tianwu, ada di sana." Napas Xiong Kuan bertambah cepat ketika dia berdiri di luar pintu masuk ngarai. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang membuatnya bersemangat. Duan Lingtian telah memperkenalkan Feng Tianwu ke Xiong Kuan selama perjalanan mereka. Xiong Kuan adalah orang yang jeli. Dia tahu Feng Tianwu tertarik pada tuan mudanya. Ketika dia melihat cara tuan mudanya memperlakukannya, dia tahu Nona Tianwu kemungkinan besar akan menjadi istri ketiga Duan Lingtian di masa depan. Karena itu, dia sopan kepada Feng Tianwu dan bertindak sesuai dengan itu. Duan Lingtian mengangguk. Kegembiraan Xiong Kuan menggelitik rasa ingin tahunya. Apa yang ada di ngarai? Itu bahkan menyebabkan Xiong Kuan kehilangan ketenangannya. Dari apa yang dia ingat, Xiong Kuan adalah orang yang stabil. "Ayo pergi," Duan Lingtian berkata dan memimpin untuk terbang melintasi langit garis tunggal. Dia akhirnya memasuki ngarai. Sementara itu, Feng Tianwu dan Xiong Kuan mengikuti dari belakang. Wah, astaga, astaga. Ketika mereka memasuki ngarai, suara aliran air yang deras menarik perhatian Duan Lingtian, dan dia segera berbalik untuk melihat sumber suara. Dengan hanya sekilas, dia melihat air terjun besar jauh di dalam ngarai. Air terjun itu mirip dengan galaksi yang jatuh dari langit. Itu mengesankan untuk dilihat dari jauh. "Tuan muda, ada di sini." Xiong Kuan akhirnya berhasil meredam kegembiraannya. Dia memimpin lagi dan membawa mereka melintasi air terjun besar.
Dia menatap lekat-lekat ke dinding di sebelah air terjun. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik di dinding yang menarik perhatiannya. Sementara itu, origin energi merajalela di tubuh Xiong Quan ketika perhatiannya terfokus pada dinding. Itu memberinya aura yang ganas dan mengesankan. Tingkah laku aneh Xiong Quan segera menarik perhatian Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Duan Lingtian dan Feng Tianwu akhirnya tiba di sebelah Xiong Quan. Mereka melihat dengan rasa ingin tahu pada objek perhatian Xiong Quan. Itu adalah dinding di sebelah air terjun. Hanya dengan pandangan sekilas, minat mereka langsung terguncang. Pedang, sebuah kata raksasa bertuliskan, pedang, di dinding muncul di depan mata Duan Lingtian. Pada awalnya, tidak ada yang luar biasa. Namun, Duan Lingtian segera menyadari pikirannya menjadi kosong ketika dia fokus pada kata itu. Tampaknya seseorang telah mengukir kata di dinding menggunakan cahaya pedang hanya dalam satu pukulan. Itu memancarkan niat pedang yang ganas. Segera setelah itu, pikiran kosong Duan Lingtian hanya tersisa dengan kata pedang. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia ditipu oleh kata yang melepaskan niat pedang yang ganas. Suara mendesing. Duan Lingtian tidak tahu kapan energi pedang mulai bangkit dari tubuhnya. Itu adalah konsep pedang menengah tingkat ke-9 yang telah dia pahami. Hampir pada saat yang sama ketika konsep pedang muncul, energi langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian berputar dan akhirnya membentuk 100 siluet naga bertanduk kuno. Ngarai itu benar-benar sunyi. Duan Lingtian dan Xiong Quan bukan satu-satunya yang menatap kosong kata, pedang, di dinding, bahkan mata Feng Tianwu terfokus pada kata itu. Awalnya, dia mengira kata, pedang, itu indah. Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya setelah beberapa kali melihat. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kata itu. Seolah-olah kata itu mengandung semacam pesona. Dia tidak tahu kapan, tapi dia bisa merasakan semacam kekuatan saat dia memahaminya. Karakteristik kekuatan itu jelas, itu ganas dan tajam. Kekuatan pedang, hati Feng Tianwu tersentak, dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Dia tidak berpikir hanya kata, pedang, di dinding akan memungkinkan dia untuk memahami kekuatan pedang yang tidak pernah dia hubungi sebelumnya. Meskipun dia terkejut, dia masih tidak bisa mengalihkan pandangan dari kata di dinding. Kata, pedang, sepertinya telah memikatnya, itu membuatnya tidak mau membuang muka. Wah. Sementara itu, Duan Lingtian, yang berdiri di sebelah Feng Tianwu, memiliki energi pedang di tubuhnya. Ini melepaskan gelombang aura sombong yang melesat ke langit. Pada saat yang sama, fenomena langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian mulai berubah. Awalnya, ada 100 siluet naga bertanduk kuno, tetapi saat ini ada 200 siluet naga bertanduk kuno. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat pertama. Duan Lingtian, yang benar-benar tenggelam dalam kata, pedang, di dinding, belum menyadari bahwa dia memiliki terobosan dalam konsep pedangnya. Dia telah menembus ke tahap transformasi Void. Pedang, Raja para prajurit. Pedang, itu menyelamatkan, dan membunuh pada saat yang sama. Pedang membawa keadilan ke dunia dan menghancurkan semua ketidakadilan di dunia. Duan Lingtian tidak tahu kapan tetapi suara tenang memasuki telinganya ketika dia benar-benar tenggelam dalam kata, pedang, di dinding. Tidak ada jejak emosi dalam suara itu. Sepertinya Duan Lingtian memperoleh pemahaman baru tentang kata, pedang, ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak bisa menahan keringat ketika dia memikirkan orang yang meninggalkan niat pedang. Tiba-tiba, dia mengira pencapaian pedangnya seperti membandingkan cahaya neon dengan matahari dan bulan ketika dia membandingkan dirinya dengan suara itu. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah disihir. Pikirannya jernih dari segalanya kecuali kata, pedang, di dinding. Namun, keadaan mulai berubah. Kata itu diputar beberapa kali sebelum bayangan tiba-tiba muncul. Bayangan itu berdiri dengan dukungan pedang. Duan Lingtian tidak bisa melihat bagaimana bayangan itu muncul, tapi dia bisa merasakan niat pedang ganas yang dilepaskan bayangan itu. Sepertinya niat pedang bisa menghancurkan segalanya. Niat pedang mencekiknya. Sepertinya berada di hadapan niat pedang yang dilepaskan oleh bayangan lebih bermanfaat daripada fragmen kedalaman panggung kaisar. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Sulit baginya untuk menghilangkan pikiran itu. Pikiran Duan Lingtian kacau ketika bayangan itu tiba-tiba bergerak. Ya dewa, bagaimana ini mungkin? Dia menemukan bayangan di benaknya sedang melakukan keterampilan pedang. Gerakannya semulus awan mengambang dan air yang mengalir.
Itu tidak akan menjadi masalah jika itu melakukan beberapa keterampilan pedang lainnya, tetapi itu melakukan Radiant Flash dari 9 naga. Radiant Flash 9 naga adalah keterampilan pedang tingkat tinggi tingkat surga dari teknik penguasa perang 9 naga. Secara teoritis, selain dia dan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang jiwanya benar-benar hancur, tidak mungkin ada orang ketiga yang tahu tentang keterampilan pedang ini. Apa? Pikiran Duan Lingtian meletus dalam kekacauan lagi sebelum dia punya waktu untuk merenungkan secara mendalam tentang masalah ini. Dia menyadari kesembilan naga dengan cara yang mengesankan dan agung dilepaskan ketika bayangan misterius itu melakukan Radiant Flash 9 naga di kepalanya. Mata 9 naga surgawi berkilau saat 18 kilatan cahaya pamungkas ditembakkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 18 kilatan pancaran pamungkas berteriak destruktif seolah-olah mereka akan menembus segalanya. Itu adalah Radiant Flash tahap kesempurnaan 9 naga. Duan Lingtian tercengang. Selanjutnya, dia melihat bayangan misterius tanpa lelah melakukan Radiant Flash 9 naga satu demi satu. Seolah-olah itu telah berubah menjadi guru yang tak kenal lelah. Duan Lingtian yang awalnya kaget akhirnya kembali tenang. Dia belajar banyak dari menonton bayangan misterius melakukan Radiant Flash dari 9 naga. Waktu berlalu dalam diam. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bayangan itu berhenti bergerak ketika dia menemukan dia memiliki pemahaman baru tentang Radiant Flash 9 naga. Suara mendesing. Dia akan mendemonstrasikan Radiant Flash dari 9 naga sehingga dia bisa melihat baik-baik apa yang telah dia pelajari ketika bayangan misterius itu mulai bergerak dan menunjukkan skill pedang lainnya. Keterampilan pedang mengejutkan Duan Lingtian lagi. Itu adalah teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Bayangan misterius melayang di udara saat 9 pedang muncul di sekujur tubuhnya. 9 pedang terus bergerak di sekitar tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan misterius itu bergerak lagi. Itu melepaskan ke-9 pedang yang memancarkan aura sengit. Itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkan Duan Lingtian. Dia melihat 9 naga surgawi muncul dari 9 pedang satu demi satu. Ada total 81 naga surgawi, dan mata mereka berbinar serempak. Detik berikutnya, 162 kilatan pancaran pamungkas melesat keluar dan meliputi seluruh area. Itu sangat sombong. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian sedikit tersesat, tetapi dia sadar kembali ketika bayangan misterius itu menghilang. Dia menyadari bahwa dia masih berdiri di seberang air terjun besar di ngarai. Tianwu, Duan Lingtian menemukan Feng Tianwu juga menatap kata di dinding. Dia mengambil napas dalam-dalam. Siapa sebenarnya yang meninggalkan kata pedang? Ketika pertanyaan itu muncul di benak Duan Lingtian, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan dia segera melihat ke atas. Fenomena langit dan bumi memudar di atas kepalanya, dan dia baru saja akan menarik konsep pedang yang muncul dari tubuhnya. Apa? Mata Duan Lingtian melebar kaget ketika dia melihat siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya.